Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem kekerabatan dan perkawinan. Sebelumnya perkenalkan, saya Silvi Puspitasari akan menyampaikan tentang sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa anggota keluarga yang berasal dari hubungan sedarah atau perkawinan. Anggota dari sistem kekerabatan yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, adik, kakak, cucu, menantu, dan sebagainya. Dalam kekerabatan terdapat istilah keturunan. Keturunan dipergunakan untuk melanjutkan garis keturunan agar suatu generasi tidak punah. Menurut Profesor Busara Muhammad, keturunan bersifat lurus dan menyimpang. Keturunan bersifat lurus yaitu apabila seseorang merupakan keturunan langsung dari pihak lain. Contohnya, kakek ke ayah, ayah ke anak. Jadi antara kakek, ayah, dan anak merupakan keturunan langsung. Yang kedua, keturunan menyimpang atau bercabang. Keturunan menyimpang apabila terdapat dua orang atau lebih berasal dari leluhur yang sama. Contohnya seperti ayah dan ibu merupakan saudara sedarah. Di sini akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat. Dalam struktur masyarakat adat, kita menganut adanya 3 macam sistem kekerabatan, yaitu yang pertama adalah sistem kekerabatan parental atau bilateral. Dalam sistem ini, anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Begitu juga dengan kerabat-kerabat orang tuanya, baik ayah maupun ibu secara bilateral atau menguntungkan kedua belah pihak. Beberapa contoh suku yang menganut sistem kekerabatan seperti ini antara lain ada Jawa, Madura, Bugis, Makassar, dan Sunda. Yang kedua, ada sistem kekerabatan patrilineal, di mana anak menghubungkan diri dengan satu garis keturunan saja, yaitu satu garis keturunan ayahnya saja. Pada sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat-kerabat ayahnya secara unilateral, atau menghubungkan diri dengan hanya satu pihak saja. Dalam susunan masyarakat patrilineal ini, atau berdasarkan garis keturunan laki-laki, kaum laki-laki dianggap memiliki kekuasaan yang tinggi, serta hak-haknya yang akan mendapatkan lebih banyak. Beberapa suku yang menggunakan sistem kekerabatan seperti ini antara lain ada suku Batak, Bali, Ambon, dan suku Asmat. Yang ketiga, ada sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini, menarik hanya satu garis keturunan saja, yaitu dari garis keturunan ibu. Anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan dan juga kekerabatan ibunya berdasarkan garis keturunan secara unilateral atau satu pihak saja. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan ibu dianggap penting karena dapat menimbulkan sistem kekerabatan yang sangat erat dan juga harmonis di antara warganya yang seketurunan menurut garis ibu. Contoh suku yang menerapkan sistem seperti ini adalah suku Minangkabau. Saya akan menjelaskan tentang sistem perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat dianggap sakral oleh setiap manusia. Dengan adanya perkawinan, maka akan dapat menyatukan suatu hubungan yang sah antara pihak laki-laki dengan perempuan menjadi satu keluarga. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, sehingga tradisi adat dapat diturunkan secara turun-temurun kepada anak cucu mereka. Di dalam kehidupan rumah tangga, tentunya tidak semuanya dapat berjalan dengan mulus tanpa adanya masalah-masalah yang akan datang. Maka dari itu, menurut Kunchoro-Ningrat, terdapat 4 tahapan di dalam proses evolusi keluarga berkembang. Pada tahapan yang pertama adalah tahapan promiskuitas. Tahapan promiskuitas merupakan tahapan di mana manusia hidup serupa dengan binatang berkelompok. Pada tahapan ini, antara laki-laki dengan perempuan dapat berhubungan dengan bebas sehingga melahirkan seorang anak tanpa adanya ikatan yang sah.
Tahapan yang kedua adalah tahapan matriarkat atau matriarkat. Pada tahapan ini, lambat laun manusia mulai sadar akan hubungan antara ibu dengan anak. Namun seorang anak hanya mengenal ibunya saja, belum mengenal ayahnya. Pada tahapan ini, seorang ibu menjadi kepala keluarga dan mewarisi garis keturunan. Sehingga hubungan perkawinan antara seorang ibu dengan anak sangat dihindari dan muncullah adat eksogami. Tahap patriarki. Tahap ini di mana ayahlah yang menjadi kepala keluarga dan mewarisi garis keturunan. Tahap ini merupakan perubahan dari tahap matriarte ke patriarte, di mana laki-laki tidak puas dengan situasi sosial yang menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga. Maka dari itu, seorang laki-laki mencari pendamping hidupnya atau pasangannya dari kelompok lain agar kemudian dibawa ke kelompoknya dan menjadikan pasangan hidup yang menghasilkan keturunan di kelompok tersebut. Yang terakhir yaitu tahap parental. Ini merupakan tahap yang terakhir. Pada tingkat akhir ini, perkawinan tidak selalu dari kelompok luar, tetapi juga dari dalam kelompok yang sama. Maka dari itu, anak bebas berhubungan langsung dengan keluarga ayah ataupun keluarga ibu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti perkawinan dan alasan melakukan perkawinan. Dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan perempuan sebagai istri dan suami yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam Islam, perkawinan merupakan akad atau perjanjian. Jadi melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seseorang laki-laki dengan perempuan dengan didasari oleh rasa kasih dan sayang untuk mengesahkan atau menghalalkan hubungan kelamin antara kedua laki-laki dan perempuan tersebut dengan keridhaan dan sukarela untuk menciptakan keluarga yang dilandasi ketentraman dan rasa kasih sayang di antara keluarga tersebut. Dan alasan melakukan perkawinan menurut Sinen adalah yang pertama, komitmen. Yang kedua adalah one-to-one relationship atau hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang ketiga, companionship dan sharing. Jadi persahabatan dan keinginan untuk saling berbagi. Yang keempat adalah cinta atau love. Yang kelima adalah kebahagiaan. Yang keenam adalah legitimasi hubungan seks dan anak atau keabsahan untuk melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya yakni ada beberapa sistem perkawinan, yakni ada 3. Yang pertama, sistem endogami. Sistem ini merupakan perkawinan wajib dengan sesama anggota kelompok yang sama, baik suku maupun ras. Contohnya menurut Van Vollen hanya suku Toraja saja yang mengenal sistem endogami ini. Yang kedua yakni sistem eksogami. Sistem ini dibalikan dari endogami. Sistem ini tidak memperbolehkan perkawinan antar anggota kelompok yang tidak sama. Antar anggota ras dan suku yang tidak sama itu tidak boleh. Contoh, dilarang menikah sesama kelompok atau sesama klan. Sistem ini melingkupi 2 sisi, yakni heterogami. Heterogami yakni perkawinan antar kelas sosial yang berbeda. Contohnya seperti anak konglomerat menikah dengan seorang anak petani. Yang kedua yakni sistem sisi homogami.
Homogami merupakan perkawinan antar kelas sosial yang sama, misalnya anak petani menikah dengan anak petani juga, anak pedagang menikah dengan anak pedagang juga, seperti itu. Yang ketiga, yakni sistem perkawinan eletutekrogami. Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan dalam sebuah perkawinan. Dalam sistem ini terdapat hanya satu larangan, yakni menikah dengan yang berhubungan masih ikatan keluarga, seperti menikah dengan anak kandung, cucu, menikah dengan ibu, dan larang menikah dengan musyahroh atau periparan. Nah, selanjutnya dalam perkawinan itu tentunya ada fungsi-fungsi untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Nah, jika tidak ada fungsi-fungsi tersebut, maka pernikahan itu tidak akan merasa bahagia dan tidak menimbulkan kepuasan dari masing-masing pasangan. Nah, menurut Duval dan Miller, setidaknya ada 6 fungsi penting dari sebuah pernikahan. Yang pertama adalah menumbuhkan dan memelihara rasa cinta dan kasih sayang, karena itu suatu faktor yang paling penting dalam suatu hubungan, apalagi yang sudah menikah, karena itu yang menjaga hubungan agar tetap harmonis dan dijauhkan dari fitnah-fitnah seperti selingkuh, bermain di belakang, dan sebagainya. Nah, yang kedua, menyediakan rasa aman dan penerimaan. Nah, ini menurut saya itu harus ada komunikasi secara terus-menerus agar tidak ada rasa ketidakpercayaan dari masing-masing pasangan. Yang ketiga adalah memberi kepuasan dan tujuan. Di sini menurut saya kepuasan dan tujuan ini seperti masing-masing pasangan ini ingin memiliki berapa momongan dan tujuan-tujuan yang lainnya. Yang keempat adalah menjamin kebersamaan secara terus-menerus. Ya, seperti keluarga yang harmonis, yang tidak terlalu membesar-besarkan masalah sepele gitu. Yang kelima, menyediakan status sosial dan kesempatan sosialisasi. Yang keenam, memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran. Di sini meskipun nanti kita sudah menikah, maka perlu adanya masing-masing bimbingan maupun dari suami atau istri. Kita sama-sama belajar untuk membangun rumah tangga yang harmonis, membangun rumah tangga yang aman dan damai. Selanjutnya adalah tujuan dari perkawinan, diantaranya 1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan. Yang kedua, mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah memperoleh keturunan yang sah. Yang keempat, mempergiat mencari rezeki dan memperbesar rasa tanggung jawab. Ada istilah-istilah dalam upacara adat perkawinan di suku-suku bangsa di Indonesia. Yang pertama ada suku Batak, yaitu Marhusip, Marhata Sinamot, Martumpol, Mamasumasu, Mangadati, atau Marujuk. Yang kedua, suku Jawa, ada Nontoni, Nglamar, Paningset, Asok Tukon, Pingitan, Tarup, Siraman, Midodaren, Temon, dan Ngundumantu. Yang ketiga ada suku Sunda, ya diantaranya Neden, Omong, Nyeruken, Serahan, Ijab Kobul, Nyawer, dan Buka Pintu. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya Winnie Nurul Wahida akan menjelaskan mengenai bentuk perkawinan menurut pembayaran mas kawin atau mahar. Mas kawin adalah suatu tanda kesungguhan sebagai ganti rugi atau uang pembeli yang diberikan kepada orang tua si pria atau si wanita sebagai ganti rugi atas jasa membesarkan anak-anaknya, atau pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang bentuknya baik berupa barang, uang, maupun jasa yang selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pasal 1 huruf D kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya adalah wajib.
Kompilasi Hukum Islam Indonesia merumuskan pada pasal 30 berbunyi calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang bentuk, jumlah, serta jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Besar kecilnya mahar telah didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan dalam ajaran Islam. Macam-macam dari mahar yaitu yang pertama, mahar atau mas kawin berupa barang berharga, yang kedua berupa uang, yang ketiga berupa binatang atau hewan ternak, dan lain-lain. Terdapat juga istilah-istilah mahar di berbagai suku di Indonesia. Yang pertama ada tuhor dari Batak, yang kedua ada tukon dari Jawa, yang ketiga ada patuku dari Bali, yang keempat ada welin dari Ambon, yang kelima ada sunreng dari Bugis, yang keenam ada krae dari Asmat, dan yang terakhir ada beli dari Flores. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.